Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, di video kali ini dalam seri memahami dasar pemrograman, kita akan belajar tentang apa itu algoritma, apa itu dan mengapa hal tersebut penting. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, saya ingin mengingatkan di sini bahwa algoritma adalah hal dasar yang paling dan sangat penting dalam pemrograman. Rasanya menurut saya, belajar pemrograman tanpa mengetahui algoritma adalah omong kosong. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu algoritma, komponen algoritma, jenis-jenis algoritma, dan cara penulisan algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah metode atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Uniknya, semua aturan di dalamnya harus dilakukan secara urut. Jika tidak, masalah dalam sistem tidak akan terpecahkan. Sebagai contoh nih, kamu harus pergi keluar rumah. Nah, kamu tentu menggunakan kaos dulu, baru memakai jaket. Apabila kamu mengacak urutan ini, misalnya pakai jaket dulu baru pakai kaosnya, maka hasilnya akan berbeda, ya kan? Nah, lalu apa aja sih komponen dari algoritma ini? Yang pertama ada masalah atau tugas yang harus ia selesaikan. Lalu input untuk menyelesaikan tugas. Jadi kalau kayak contoh yang sebelumnya tadi, masalah atau tugasnya itu ya kita ingin keluar rumah. Lalu inputnya atau apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan tugas, ya tadi pakai kaos, pakai jaket, ya kan? Nah outputnya apa yang kita harapkan setelah kita menggunakan kaos, yang menggunakan jaket, apa yang kita harapkan, apa yang akan kita lakukan gitu. Nah kendala, mungkin pada saat kita pakai kaos, rupanya kaos kita nggak ada di lemari. Nah, mau pakai jaket, rupanya jaket kita kotor. Nah, itu disebut dengan kendala ya. Lalu solusi. Jadi kalau misalnya tadi kaos kita nggak ada atau jaket kita kotor, solusinya apa nih untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada jenis-jenis algoritma. Yang pertama ada algoritma runtunan. Algoritma runtunan merupakan algoritma yang langkah-langkahnya secara urut dari awal hingga akhir. Langkah demi langkah yang dijalankan harus urut dari atas sampai bawah. Nah, ini saya kasih contoh algoritma runtunan masa mie instan. Nah, teman-teman bisa pause aja video ini lalu baca algoritmanya karena terlalu panjang jadi nggak akan saya bacakan satu persatu. Lalu ada algoritma perulangan. Algoritma perulangan merupakan suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang atau looping. Pada masalah yang dihadapi, ada pula sebuah langkah yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, maksudnya gimana? Nih, kita lihat contohnya di sebelahnya. Contoh algoritma perulangan, menguras air. Yang pertama kita ngapain? Ambil timbanya. Lalu kita kuras airnya. Nah, di sini dia perulangannya. Jika airnya masih ada, ulangi langkah kedua. Yang mana langkah kedua itu adalah ini, kuras airnya. Jadi dari awal nih ambil timba, kuras airnya, baru kan urut nih secara sistematis langkah demi langkah. Masuk ke langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini instruksinya jika airnya masih ada, ulangi langkah kedua. Nah, kita ulangi langkah kedua. Balik lagi ketiga, masih ada, ulangi langkah kedua. Balik lagi langkah ketiga, oh udah nggak ada, oke selesai. Berarti udah habis airnya. Nah, itulah yang disebut dengan algoritma perulangan. Jadi dia berulang-ulang sampai kondisi itu selesai. Dalam kasus ini airnya habis. Lalu berikutnya ada algoritma percabangan atau bersyarat. Algoritma percabangan atau bersyarat ini merupakan algoritma yang menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi atau yang sudah terpenuhi. Nah, ini ada contoh. Contoh algoritma percabangan dalam asmara. Ya, misal nih, diketahui ini ya kan, Fazal suka dengan Anya Geraldine. Lalu, langkah kedua apa? Fazal menembak Anya Geraldine.
Nah, di sini percabangannya. Jika diterima, Fazal dan Anya berpacaran. Jika tidak, Fazal cari cewek baru. Selesai. Udah. Ini termasuk contoh algoritma percabangan. Jadi, jika iya dan jika tidak. Jika iya ngapain dan jika tidak ngapain. Selesai. Nah, ini biasa akan kita gunakan sebagai validasi seringnya. Jadi, pada saat kita nanti di halaman website kita, contoh di halaman login, jika username dan password yang dimasukkan user sama dengan username dan password yang ada di database kita, maka arahkan dia ke halaman admin misalnya. Nah, jika enggak, kembalikan dia ke halaman login, suruh login ulang. Nah, itu juga contoh dari algoritma percabangan. Jadi percabangan ini biasanya untuk logika websitenya nanti. Nah, lalu gimana sih cara penulisan algoritma? Yang pertama ada penulisan algoritma secara kalimat deskriptif, yaitu cara penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya seperti yang masak mie tadi atau yang sebelum-sebelumnya yang saya kasih contoh. Pokoknya algoritma yang digunakan menggunakan bahasa sehari-hari seperti tadi, yang pakai bahasa kita. Nah, itu contoh algoritma secara kalimat deskriptif. Lalu yang kedua ada penulisan algoritma secara pseudocode. Pseudocode adalah notasi penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi atau mendekati aslinya. Nah, jadi kalau kita nulis algoritma menggunakan secara pseudocode ini, dia udah ada unsur-unsur bahasa pemrogramannya kayak if, then, else, while, do, repeat, for, input, output, print, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita pakai bahasa sehari-hari jika, nah kalau di pseudocode dia pakai if. Nah, ini ada tabelnya. Kalau kalimat deskriptif, masukkan panjang. Nah, kalau di pseudocode-nya pakai bahasa agak ke bahasa pemrograman kayak input atau read gitu. Nah, ini contoh lagi nih, hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Nah, langsung ke rumusnya. Luas sama dengan atau luas rumusnya panjang kali lebar. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada contohnya juga di bawah. Bisa kalian pause video ini lalu bisa dilihat tabelnya. Lalu selanjutnya ada penulisan algoritma dengan flowchart. Flowchart adalah untaian simbol gambar yang menunjukkan aliran flow dari proses terhadap data. Flowchart digunakan untuk menggambarkan prosedur sistem, baik sistem berjalan ataupun sistem yang diusulkan. Pada dasarnya, terdapat berbagai macam flowchart, di antaranya itu flowchart system, flowchart paperwork, flowchart skematik, flowchart program, dan flowchart proses. Nah, ini ada beberapa simbol dari flowchart. Bisa kalian pause juga video ini, lalu kalian lihat simbol-simbolnya apa-apa aja dan fungsinya untuk apa. Nah, juga ini ada contoh penulisan algoritma dengan flowchart. Nah, mungkin kalian ada bertanya, penulisan algoritma itu maksudnya apa? Apa kita langsung ngoding di programnya? Enggak. Jadi, algoritma itu kita menyusun dulu seperti apa program yang ingin kita buat. Nanti larinya mau gimana? Kayak tadi contoh untuk halaman login. Nah, di halaman login nanti kita maunya gimana nih langkah-langkahnya? Apa pada saat user memasukkan email dan password yang salah tetap bisa masuk atau ada validasinya. Jadi kalau misalnya email dan passwordnya nggak sesuai dengan email dan password yang di database, suruh login ulang. Nah, algoritma itu untuk merancangnya, tapi nanti pada penulisan di programnya itu akan berbeda. Jadi kurang lebih segini dulu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Ya, semoga Anda masih semangat belajar mengikuti pelatihan ini. Semoga Anda mempelajari hal baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.